Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala abdika wa rasulika Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita di dunia ini dan terutama di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kebanyakan manusia, kebanyakan kaum muslimin di zaman ini, lebih-lebih di zaman yang penuh fitnah ini, penuh cobaan, penuh ujian, penuh dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang tersebar di mana-mana. Banyak yang terlupakan dengan bulan yang mana bulan tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak untuk mengagungkan bulan tersebut dengan ibadah puasa. Seperti yang ada pada saat ini kita di bulan Sya'ban. Kebanyakan kaum muslimin, baik dari kaum awam maupun orang yang sudah berusaha untuk belajar, berusaha untuk mengaji, sering dilupakan dengan satu bulan ini, yaitu bulan Sya'ban. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu di masa hidupnya tidak pernah melakukan puasa. Perlu dicatat, tidak pernah melakukan puasa sebanyak-banyaknya selain di bulan Sya'ban. Kalau bulan Ramadan jelas full 30 hari atau 29 hari. Tapi selain bulan Ramadan, Rasulullah tidak pernah puasa banyak di dalam bulan tersebut kecuali bulan Sya'ban. Coba dibayangkan. Ketika kita melihat Rasulullah SAW melakukan hal seperti itu, 12 bulan, kepotong 1 bulan Ramadan berarti berapa? 11 bulan. Rasulullah tidak pernah melakukan di 11 bulan tersebut banyak puasanya kecuali di bulan Sya'ban. Ini hadis sahih yang diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dari awal hadisnya apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasum. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking seringnya berpuasa sehingga kita, orang-orang sekitarnya Nabi pada zaman dahulu seperti Ummul Mukminin radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak pernah enggak puasa. Bahwasanya Rasulullah puasa terus saking seringnya berpuasa. Dan sebaliknya, saking seringnya kita melihat Rasulullah berbuka, seolah-olah kita enggak pernah lihat berpuasa pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, ini konteksnya, syahidnya di sini. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku enggak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa full 1 bulan. Enggak pernah Aisyah melihatnya kecuali hanya di bulan Ramadan. Sudah pasti karena bulan yang diwajibkan berpuasa full 1 bulan. Ini bulan Ramadan. Selanjutnya, wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban.
Dan aku nggak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Ummuna Aisyah radhiyallahu anha, nggak pernah melihat Rasulullah banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa Rasulullah melakukan perbanyak puasa di bulan Sya'ban? Rasulullah juga menjelaskan di hadis yang lain bahwasannya apa? Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Ini di hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid, dan hadisnya hadis sahih atau hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Yang awalnya apa? Ya Rasulullah, kata Usamah bin Zaid, lam araka tasumu syahran min asyhur ma tasumu min Sya'ban. Aku nggak pernah melihatmu berpuasa seperti puasa di bulan Ramadan, seperti puasa di bulan Sya'ban, kata Usamah bin Zaid. Nggak pernah melihatmu ya Rasulullah banyak puasa di bulan Sya'ban. Kata Rasulullah apa? Dzalika syahr, itulah bulan, yaitu bulan Sya'ban. Yaghfulun nasu an, karena bulan yang sering dilalaikan manusia. Bulan Sya'ban sering dilalaikan manusia. Bulan di antara Rajab, sebelum Sya'ban bulan Rajab, setelahnya bulan Ramadan. Kebanyakan manusia selalu menginginkan atau bersiap-siap untuk bulan Ramadan. Bagus. Sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, untuk memperbanyak ketakwaan. Target di bulan Ramadan apa? Akan tapi melupakan yang sekarang ini dia lakukan atau dia alami di bulan tersebut, itu apa? Bulan Sya'ban. Jangan kita tinggalkan keutamaan yang begitu besar di bulan Sya'ban ini dengan perbanyak berpuasa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut. Bahkan kebanyakan para ulama menegaskan apa? Semakin perbanyak puasa di bulan Sya'ban dan semakin menyedikitkan tidak berpuasa di bulan Sya'ban, maka semakin bagus dan semakin baik. Mampu puasa 1 pekan di bulan Sya'ban, puasalah. Mampu berpuasa 15 hari, puasalah 15 hari. 20 hari berpuasalah, 25 hari berpuasalah. Maka semakin banyak kita berpuasa di bulan Sya'ban, maka semakin bagus ibadah tersebut. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut, dan hal ini yang dirojekkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Beliau adalah termasuk pengajar di Masjid Nabawi dan Hay'ah Kibar ulama yang termasuk tertua di ulama kibar, ulama besar yang di Arab Saudi, di Madinah Al-Munawwarah. Maka sepatutnya sebagai kaum muslimin jangan sampai melalaikan hal yang seperti ini. Kita juga harus mempersiapkan di bulan Ramadan, mempersiapkan dari segi fisik kita, batin kita, memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah-ibadah lainnya agar di bulan Ramadan semakin maksimal. Dan juga tidak melupakan keutamaan di bulan Sya'ban ini. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan alasan yang kedua. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Kita dengarkan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa? Karena bulan Sya'ban amalan-amalan kita diangkat kepada Allah Rabbul Alamin, Rabb segala alam ini. Maka kata Rasulullah, fa uhibbu ayyurfa amali wa ana sha'im. Dan aku lebih suka, kata Rasulullah, ketika amalan-amalanku diangkat kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Maka sepatutnya kita untuk perbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Diniatkan karena Allah, ikhlas, mengikuti contoh atau mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah suatu kebaikan, bukankah suatu kebajikan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sesuatu hal, kemudian kita mengikutinya sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Itu adalah kebaikan yang sangat besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam hadis atau perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, kullu amal ibni Adam
yudha'aful hasanatu 'asyra amsalha ila 700. Kullu amal ibnu Adam, setiap amalan-amalan ibnu Adam, yudha'af, dilipat gandakan, al hasanatu 'asyru amsalha. Satu kebaikan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan. Ila 700 di'af, sampai 700 kebaikan. Satu kebaikan bisa dilipat gandakan 10 bahkan sampai 700 kebaikan. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa. Allah yang mengatakan langsung. Hadisnya sahih. Kecuali puasa, kata Allah, aku yang akan membalas puasa tersebut. Dalam arti apa? Puasa bisa lebih dari 700 pahala, 700 kebaikan ketingkatan itu, 800 lebih atau bisa kurang. Tergantung keikhlasan kita menjalankan puasa tersebut. Maka suatu hal yang harus ditekankan untuk sebagai kaum muslimin, lebih-lebih di bulan Sya'ban mendekati Ramadan, kita berbanyak puasa sunnah bulan Sya'ban untuk mempersiapkan juga di bulan Ramadan. Ketika Ramadan tiba sudah terbiasa, sudah semakin bisa semaksimal mungkin untuk melakukan ibadah. Karena hakikat puasa itu adalah suatu amalan ketakwaan yang tingkat tinggi. Dia rela meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, meninggalkan syahwat kepada istrinya yang halal, meninggalkan hal-hal yang lain yang membatalkan puasa untuk Allah. Walaupun dia sendirian, walaupun dia lagi tidak dilihat manusia, dia tidak makan, tidak minum. Maka harus sebagai kaum muslimin yang baik, taat kepada Allah dan Rasulullah SAW, mengikuti hal tersebut. Semoga Allah memudahkan kita semuanya untuk mengikuti Rasulullah SAW semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Insya Allah akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.